Baik, kita lanjutkan perbincangan di Prime Time. Saya ke Pak Bima Arya terlebih dahulu. Di Bogor sehari sebelumnya sempat diberitakan atau diinformasikan akan mogok besar-besaran hari ini. Tapi apa yang terjadi hari ini di Bogor? Ya, alhamdulillah nggak ada mogok ya. Jadi nggak berjalan ya seruan dari Organda ini untuk di Bogor? Karena kita itu koordinasi dengan Organda, itu cukup lama untuk mengantisipasi kenaikan BBM. Ini kita sudah hitung semua, ya asumsi kalau BBM-nya naiknya 8.500 sampai 10.500, itu sudah kita hitung semua. Sudah buat simulasi lah sudah buat simulasi ya dengan menghitung biaya operasional kendaraan, kira-kira gitulah. Jadi ada hitung-hitungannya. Dan ketika diumumkan, ya sudah ada kan formulasinya, karena memang komunikasi dengan Organda itu sudah cukup lama. Jadi Organda di Bogor maksudnya? Organda di Kota Bogor. Jadi jam 3 dini hari itu saya tanda tangan keputusan untuk menaikkan penyesuaian tarif angkot itu dari 2.500 ke 3.500 untuk SMA dan umum, dari 1.500 ke 2.500 untuk SMP. Gitu. Jadi kenaikan 1.000 ya? Kenaikan 1.000. Jadi memang untuk angkutan kota ini tarifnya diputuskan oleh kepala daerah, memang seperti itu peraturannya? Untuk kota, iya. Kewenangan dari kepala daerah. Dan, untuk kepala daerah ya? Dan penting secepatnya, kenapa? Karena kalau tidak, nanti menentukan. Itu diputuskannya kapan berarti yang 1.000 itu, kenaikan 1.000 itu? Iya, jam 3 dini hari itu. Setelah pengumuman kenaikan harga BBM? Ya. Jadi langsung paginya 1.000. Kita sebarkan informasi itu di kalangan supir angkot ya, melalui jaringan Organda, ditempel di kendaraan gitu. Jadi tidak liar harga yang... Tidak liar dan penumpang ya bisa melihat bahwa ada dasarnya gitu. Kalau nggak kan penumpang bisa berantem sama supir. Benar nggak gitu? Dan saya nge-tweet juga gitu sebagai informasi gitu supaya benar informasi itu keputusan itu dari wali kota. Baik, dari memang wewenangnya ada di wali kota atau kepala daerah begitu untuk angkutan kota. Tapi kalau kenaikan 1.000 itu berarti 30% ya? Ya 30% lebih lah. Sekitar 30% lebih. Ya. Sementara pusat kalau kita lihat meminta maksimal 10%. Bagaimana Anda? Iya, kalau saya memahaminya dalam konteks kewenangan tadi ya, untuk kota, angkutan kota namanya kan, bukan angkutan antar kota. Angkutan kota ini kewenangan kepala daerah gitu. Kemudian kedua, semua itu kan ada hitung-hitungannya. Ya, biaya operasional kendaraan itu ada hitung-hitungannya. Ini hitung-hitungannya sebetulnya 3.430 dari teman-teman Organda itu. Menghitung biaya penyusutan, bunga modal, gaji awak kendaraan, BBM, bahan segala macam itu ada tuh dirinci. Sudah detail ya. Hasilnya 3.430 kita bulatkan jadi 3.500 kira-kira begitu. Jadi angka itu juga tidak ujuk-ujuk gitu kan, tetapi ada perhitungannya dan sesuai dengan konteks lokal. Gitu. Bagaimana pemerintah pusat melihat ini, terutama Kementerian Perhubungan? Apakah memang bisa untuk daerah? Memang kewenangannya di masing-masing kepala daerah, tapi kan himbauan dari menteri adalah 10%. Apakah itu tidak termasuk angkutan kota karena memang kewenangan dari kepala daerah, ataukah ini sebenarnya himbauan menyeluruh? Ya, jadi perlu digarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Menteri itu bahwa beliau menyampaikan untuk yang menjadi kewenangan Menteri dalam hal ini angkutan antar kota, antar provinsi, serta angkutan penyeberangan lintas provinsi itu tarifnya maksimum 10%. Nah, untuk jadi khusus dua itu Pak ya? Akap sendiri 10%, sementara lintas penyeberangan bahkan kurang dari 10% rata-rata. Nah, kita membuat simulasi, jadi untuk penumpang ekonomi, untuk kendaraan golongan 1, 2, 3, jadi sepeda motor sampai roda 3 itu tidak naik. Baru kendaraan golongan 4 sampai 9 yang naik, mulai 7 sampai 14% bervariasi. Sehingga rata-ratanya kurang dari 10%. Nah, ini adalah untuk yang kami. Sementara untuk yang di daerah itu ada juga angkutan antar kota dalam provinsi yang kewenangannya gubernur. Nah, terhadap hal itu diserahkan ke gubernur? Diserahkan gubernur, tapi ini sebagai guidance hitungan kita supaya bisa menyesuaikan. Yang Bogor ini sesuai guidance? Nah, itu lain. Yang saya bilang antar kota dulu ya. Karena kan beririsan nanti dari Surabaya ke Madiun, Jogja. AKDP ini ya? Surabaya, Madiun, AKDP, tapi Surabaya, Madiun, Jogjanya akap. Kalau tarifnya beda kan di lapangannya itu. Dan tadi saya ingatkan bahwa memang kita sudah hitung. Kalau menghitung tarif itu ada formulanya, mau YLKI, mau Organda, mau akademisi, mari kita duduk sama-sama. Hitungan saya, itu memang sebelum, karena yang tarif akap kan ditetapkan itu tahun 2013. Tanpa kenaikan BBM sendiri sudah ada kenaikan. Artinya karena faktor inflasi dan faktor pelemahan nilai tukar. Nah, ditambah BBM yang pangsanya jadi 39, itu hitung-hitungannya bisa 2. Saya garis bawahi lagi Pak ya, berarti akap, AKDP, yang lintas provinsi, AKDP ditetapkan oleh gubernur. Tarifnya disarankan mengikuti kita karena polanya hampir sama, dia ada batas atas bawah. Tapi yang kalau tarif
angkutan kota itu tarifnya bukan bukan atas bawah, tapi dia flat, fix tarif mau jauh dekat sama. Nah biasanya dalam praktek di lapangan itu kelipatan 500 atau 1.000, kan nggak mungkin orang kembalian itu 3.200 nanti angkotnya ngetem mengembalikan, itu kan bikin macet juga. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita masih menunggu Ketua DPP Organda Eka Sari Lorena. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.